Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Dengan cara ini, setiap orang hanya perlu menargetkan harta karun, dan tekanannya akan jauh lebih sedikit. Lagi pula, hanya ada 7 uang di lapangan, memilah 3 harta, dan rata-rata harta hanya 2. Dengan cara ini, jika Anda beruntung, Anda dapat memenangkan salah satunya dengan mengalahkan 1 orang. Tetapi jika 7 orang memperebutkan 3 harta bersama, itu akan menjadi rumit. Pada akhirnya, hanya 3 yang terkuat dan paling beruntung yang bisa mendapatkan harta karun itu. Yang 1-2 menjadi 1, yang lain 7 menjadi 3. Faktanya, proporsinya serupa, tetapi memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Faktanya, beberapa orang di pengadilan semuanya berada di tengah kultivasi bohong. Mereka tidak berani terlalu percaya diri ketika diizinkan masuk 3 besar. Namun, jika mereka hanya perlu mengalahkan 1 orang, mereka percaya diri. Bahkan jika Anda beruntung, jika Anda hanya memiliki 1 pilihan, bukankah Anda akan mendapatkannya secara langsung? Memikirkan hal ini, orang-orang langsung mengangguk. Ya, itu ide yang bagus. Haha, satu sama lain memilih harta karun, lalu berkonfrontasi di antara orang-orang yang memilih harta karun itu. Dengan cara ini, tidak hanya target berkurang, tetapi juga tekanan persaingan berkurang. Itu bukan ide yang bagus. Beberapa orang berulang kali mengatakan bahwa, termasuk Raja Tangan Darah, 6 orang lainnya semuanya mengangguk dan setuju, bahwa itu dapat dilakukan sesuai dengan gagasan Raja yang tiada tara. Namun, mereka tidak mempertimbangkan Qin Chen dalam diskusi, seolah-olah Qin Chen hampir transparan di sini. Karena kita semua setuju dengan cara Raja, kita harus mengikuti cara ini. Tidak ada Raja Ganda yang mengangguk. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Raja Jin Huang dari dinasti Dali tiba-tiba memberikan minuman yang banyak. Kenapa? Wu Shuangwang dan yang lainnya melihatnya satu demi satu, mengerutkan kening dan berkata, Saudara Jin Huang, apakah ini tidak memberitahu? Raja Jin Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wu Shuang telah salah paham dengan saya. Saya tidak setuju dengan Anda. Tetapi bagaimana Anda bisa memastikan bahwa begitu Anda memilih, Anda tidak akan memikirkan harta lainnya? Apa yang dia katakan adalah masalah yang sangat serius. Misalnya, jika seseorang memilih harta tertentu, persaingannya sengit dan dia tersingkir. Bagaimana kami bisa menjamin bahwa dia tidak akan tertarik pada 2 harta lainnya? Dengan janji? Itu konyol. Lagi pula, siapa yang mau melewatkan kesempatan seperti itu? Bahkan jika Anda merobek wajah Anda akan mengingini harta ini. Itu mudah. Raja yang tiada tara itu berkata dengan senyum ringan, kami 7 orang bersumpah di sini, jika ada yang berani mengingkari janji, itu akan menjadi musuh publik dari kami berenam yang tersisa. Bagaimana kalau membunuhnya? Saya setuju. Metode ini adalah solusi terbaik, dan saya setuju dengan itu. Aku tidak keberatan jika aku kedinginan. Marshal Qin yang terkenal membuka mulutnya berturut-turut untuk mengungkapkan persetujuannya. Tetapi Raja Jin Huang masih mencibir, menurut kami, janji sederhana, kapan waktunya benar-benar berhasil? Semua orang saat ini, tentu saja berkata baik, tetapi sekali menghadapi kepentingan, siapa yang bisa menjamin tidak hati? Hahaha, Saudara Jin Huang telah mempertimbangkan terlalu banyak. Menurutmu siapa yang akan memberikan dampak terbesar pada munculnya fenomena ini? Wang yang tiada tara tapi senyum percaya diri. Mata Raja tertegun dan merenung dengan hati-hati. Dia segera mencerminkan arti dari Wu Shuangwang. Wu Shuangwang melanjutkan, setelah aturan dilanggar, hal pertama yang akan memengaruhi Anda adalah pemenang yang mengalahkan Raja Wu lainnya sebelumnya. Karena dengan cara ini, meskipun dia menang, orang lain akan dapat merebut harta yang dia pilih. Dengan cara ini, dia takut yang pertama tidak akan bisa menyelamatkan yang tersingkir. Dan karena orang ini dapat mengalahkan yang tersingkir sejak awal, jika dia bekerja sama dengan orang lain, Raja Wu, tentu saja, dapat membunuh mereka yang tersingkir. Dalam hal ini, apakah Saudara Jin Huang merasa ada yang berani mengingkari janjinya?
Wang yang tiada tara tersenyum. Ini. Raja berhenti berbicara sejenak. Ada kebenaran tertentu dalam apa yang dikatakan Wu Shuangwang. Ya, karena kita semua setuju, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita bisa menyerang bola cahaya di depan kita. Kita bisa melihat lebih dekat 3 harta karun di bola cahaya, dan akhirnya kita akan mempertimbangkan mana yang akan kita pilih. Memilih. Dalam proposal raja yang tiada tara, semua orang kembali bergandengan tangan untuk menyerang 3 bola ringan di depan mereka. Dengan raungan, 7 Raja Wu bergandengan tangan, dan 3 bola cahaya terlarang hitam bergetar dalam sekejap, dan harta mereka menjadi semakin jelas. Di bola cahaya pertama, memang ada batu kristal hitam setinggi 1 orang, yang mengandung ki murni. Setelah melihat dengan jelas kali ini, orang dapat merasakan dengan lebih jelas betapa mengerikannya ki asli yang terkandung dalam kristal ini. Tampaknya jika Anda menarik napas dalam-dalam, Anda dapat membuat terobosan. Dan bola cahaya kedua, potongan batu giok itu juga semakin jelas, tampak sangat misterius, bahkan pola di atas, juga sedikit jelas. Adapun bola cahaya ketiga, itu adalah tripod kuno. Tapi kali ini, dengan fluktuasi larangan, nafas tripod kuno bahkan lebih mengerikan. Ketika Wu Shuangwang dan yang lainnya diselimuti oleh nafas tripod kuno, mereka merasa tidak bisa bernapas dan jiwa mereka hancur. Jelas, tripod kuno ini jelas merupakan semacam harta karun. Itu bahkan dapat dengan mudah mengancam Raja Wu, yang merupakan puncak dari 7 tahap awal. Mata orang berbinar, jelas memikirkan harta apa yang harus mereka pilih agar lebih cocok. Jangan pikirkan itu. Tombak hitam milik Rajaku Juli. Aku akan memberitahumu sebelumnya bahwa kamu akan memiliki pilihan yang salah. Pada saat ini, Li Wanba, Raja Kekuatan Besar Dinasti Tang, tiba-tiba maju 2 langkah dan langsung sampai ke topan pertama. Pemandangan yang tiba-tiba ini, orang-orang langsung terkejut. Naik apa? Raja Es mendengus dingin, dan yang pertama tidak menerima jalannya. Dia memilih spar hitam ini. Mengapa? Aku yang terkuat di antara kalian, kata Raja Juli dengan angkuh. Li Wanba, Raja Juli, lahir dengan kesaktian dan kekuatan luar biasa. Dia terkenal karena keganasan dan keganasannya. Raja Es juga mengakui bahwa Raja Juli sangat kuat, namun sikapnya yang sombong membuatnya marah. Kenapa kamu tidak menerimanya? Raja Juli, lihat di sini. Pria sombong, mari kita lihat apa yang disebut terkuatmu. Merasakan penghinaan Raja Juli, hawa dingin di atas Raja Es semakin kuat, dan kehampaan di sekitarnya diliputi oleh jejak gas putih. Tarian es yang luar biasa. Dalam kemarahannya, Raja Es tidak peduli dengan identitas pihak lain, dan sikap pihak lain membuatnya sangat tidak bahagia. Selama ada yang berani membuatnya tidak bahagia, dia akan membiarkan pihak lain mati. Udara dingin mengembun di tangan kanannya. Raja Es memotong Raja Juli, dan pedangnya yang gila berubah menjadi bunga salju berkabut untuk menutupi langit. Palu Mietian. Raja Juli membawa tangan kirinya ke belakang, dan tangan kanannya memegang palu besar. Boom! Palu emas di langit di salju, langsung memicu ledakan yang mengejutkan. Kekuatan teror membuat semua orang mundur. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat Qin Chen, yang tidak pernah berbicara. Saat ini, matanya menatap lokasi bola cahaya kedua, menunjukkan ekspresi kaget yang tiada tara. Pola ini, nafas ini, harta macam apa yang berada di slip giok ini? Saat menyerang bola cahaya kedua sebelumnya, karena itu adalah satu tembakan, itu tidak kuat, dan slip batu giok tidak cukup jelas, jadi Qin Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Sebaliknya, dia penasaran dengan tripod kuno ketiga. Tapi barusan, Wu Shuangwang dan 7 Raja Wu lainnya bergandengan tangan, membuat Qin Chen dengan jelas melihat bentuk batu giok tergelincir di bola lampu, dan seluruh orang terkejut. Karena pola pada slip batu giok sangat mirip dengan yang pernah dilihatnya di tanah terlarang di wilayah Wu. Salah satu area terlarang paling menakutkan di wilayah seni bela diri adalah tempat di mana tidak ada yang berani masuk. Bahkan jika orang kuat dari Kaisar Jiutian masuk, mereka sering mati. Qin Chen pernah menjelajahi tanah terlarang Tuhan di kehidupan sebelumnya.
Setelah banyak bahaya, dia melewati dewa kematian beberapa kali, dan kemudian dia selamat. Namun, karena alasan ini, ia juga mendapat 2 harta, yang sama dengan formula Dewa Kaisar Bintang 9. Yang lainnya adalah buku-buku kuno misterius di benaknya. Pada saat kelahirannya kembali, Qin Chen selalu mencurigai kelahirannya kembali, yang memiliki hubungan besar dengan buku-buku kuno misterius di benaknya. Namun, buku-buku kuno itu terlalu misterius untuk muncul di zaman biasa, jadi mustahil untuk mengetahui asal-usulnya. Tapi sekarang, setelah melihat slip batu giok, Qin Chen sangat bersemangat. Karena pola pada slip batu giok sangat mirip dengan yang pernah dilihatnya di Tanah Terlarang. Apakah ada hubungan antara batu giok dan Tanah Terlarang? Bersemangat di dalam hatinya, Qin Chen menatap bola cahaya tempat batu giok itu tergelincir. Dia telah memutuskan untuk mendapatkan slip giok. Namun, ketika Qin Chen mengamati slip giok, pertempuran antara Raja Hanbing dan Raja Juli jatuh ke dalam panas putih. Ketika dia dihancurkan oleh palu, mata Raja Es itu dingin, dan ada kondensasi kristal es di sekujur tubuhnya. Dia memegang pedang di kedua tangannya. Misteri misterius es berputar di sekujur tubuhnya. Ada lingkaran cahaya biru di pedang es. Udara membeku dan membuat suara terus-menerus. Raja Juli, beraninya kamu mengaku sebagai yang terkuat dengan cara ini? Ucap Raja Es. Udara es biru memenuhi udara. Raja Es memotong puluhan pisau berturut-turut. Cahaya terang pedang berubah menjadi dunia es dan salju antara langit dan bumi. Dalam persepsi orang, seolah-olah mereka datang ke lapangan es kutub utara dari aula. Nafas dingin mengubah dunia. Cukup untuk memahami arti mendalam dari es, tapi sayang sekali keterampilan pedangnya terlalu buruk dan arti pedangnya terlalu lemah untuk mendorong kekuatannya sendiri secara ekstrim. Tubuhnya memancarkan napas yang menakutkan. Raja Juli meletakkan palu emas di dadanya. Dalam suara toples, kekuatan nyata yang tak terlihat dengan cepat mengembun dan melilit telapak tangannya. Itu tebal dan tidak bisa dijelaskan. Ya, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Raja Es mencibir, dan pisaunya bergerak maju. Cahaya pedang membentuk dunia es dan salju, membungkus Raja Juli lapis demi lapis. Palu perwalian. Tangan kanan Raja Juli kosong, dan senyuman yang kuat di tangan kanannya dengan cepat bergabung menjadi palu raksasa emas dan berdiri di depannya. Di palu besar, itu brilian dan tidak bisa dihancurkan. Boom! Dunia es dan salju serta palu emas berguncang pada saat bersamaan. Penindasan gunung es. Raja Es tidak menyangka kalau jurus tadi bisa mengalahkan Raja Juli. Begitu satu gerakan jatuh, seluruh orang bangkit dari tanah, dan gerakan kedua telah digunakan lagi. Di langit, misteri es yang tak berujung membentuk puncak es besar setinggi ratusan kaki, yang seberat gunung es Gunung Tai. Dalam sekejap, itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, dan dengan kejam menekan Raja Juli. Keterampilan kecil, rusak. Raja Juli meraung, dan palu itu membentuk setengah lingkaran di kehampaan, dan palu itu memancarkan cahaya terang, dan menabrak gunung es di bawah penutup. Boom! Puncak es yang besar tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Kedua kekuatan teror itu seperti komet yang menghantam bumi, yang pecah di antara kedua orang itu, dan puing-puing es yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Akhirnya, dengan keras, seluruh gunung es itu hancur di bawah palu. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke tubuh Raja Es, dan Raja Es ditarik keluar sejauh puluhan meter, dan wajahnya menjadi putih dan jelek. Raja Es, apakah menurutmu raja ini memenuhi syarat? Dengan ekspresi liar di wajahnya, Raja Juli memanfaatkan pengejaran itu dan bergegas. Cukup. 1000 tumpukan telapak tangan. Pada saat ini, Wu Shuangwang yang selalu berdiri menyendiri dan tidak bergerak, tiba-tiba meluncurkan tangannya. Satu tembakan adalah teknik telapak tangan 1000 tumpukan yang sangat kuat. Kekuatan telapak tangan yang besar itu seperti tsunami yang mengalir deras. Di tepi kekuatan telapak tangan, udara mengeluarkan suara berderak, dan kekuatan telapak tangan yang menyebar sangat kuat, dan langsung menghentikan Raja Juli. Raja Es, apakah kamu ingin menghentikanku?
Raja Juli memandangi raja yang tak tertandingi, dan matanya membelalak seukuran lonceng tembaga, yang membuatnya sangat mematikan. Raja tak tertandingi terlihat jelek. Raja Juli ini hanyalah seorang idiot. Mereka mengatakan bahwa Raja Juli dari dinasti Tang sangat kuat, tetapi dia tampaknya memiliki beberapa masalah dalam pikirannya. Sekarang sepertinya dia. Raja Juli, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan memilih bola ringan sendiri, dan kemudian memberikan jawabannya bersama. Apakah Anda ingin menantang begitu banyak dari kita? Raja Juli mendengus dingin, saya tidak peduli. Pokoknya, kristal hitam di bola lampu pertama akan diputuskan oleh Rajaku Juli. Jika ada yang berani memilih bola lampu pertama, akan sulit baginya untuk bergaul denganku. Wajah orang-orang jelek, dan Raja kekuatan raksasa ini sama sekali tidak masuk akal. Karena Raja Juli harus melakukan ini, bahkan jika dia memilih bola ringan pertama, kita memiliki 6 tersisa untuk memikirkannya dan memberikan jawaban bersama. Wu Shuangwang tidak punya cara selain menghadapi jalan hijau besi. Orang lain tahu bahwa Juliwang memiliki masalah otak, jadi mereka berkumpul lagi. Hanya saja kali ini, mereka belum menunggu jawaban mereka. Sebuah suara acuh tak acuh menginterupsi mereka lagi. Bola ringan kedua ini lebih sedikit, sebaiknya kamu tidak memilih. Suara ketidakpedulian terdengar, bentuk tubuh Qin Chen bergetar, dan langsung menuju bola cahaya kedua, kata Leng Leng Leng. Apa? Semua orang menatap Qin Chen yang berdiri di depan bola cahaya kedua, semuanya tertegun sejenak. Raja Juli bodoh, dan mereka semua mengakuinya. Tapi orang ini hanya setengah langkah Raja Seni Bela Diri. Dia juga ingin belajar dari Raja Juli dan menempati bola lampu secara langsung. Apakah itu lucu? Tetapi saat ini, tidak ada yang mau tersenyum, tetapi wajahnya dingin dan dia memandang Raja Tangan Berdarah itu satu demi satu. Menurut situasi sebelumnya, Qin Chen dan Raja Tangan Darah tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan. Dalam pandangan mereka, Qin Chen sendiri pasti tidak akan maju. Jika dia berani maju, dia harus disetujui oleh Raja Tangan Darah. Benar saja, wajah Raja yang tak tertandingi tiba-tiba menjadi suram, mengerutkan kening dan berkata, Raja Tangan Darah, bisakah kamu menjelaskan ini? Apa yang terjadi? Bukan hanya Raja yang tak tertandingi yang merasa tidak nyaman, tetapi juga Marshal King lainnya. Raja Tangan Darah, kamu ingin melindungi bocah ini, kami tidak punya masalah, tapi sekarang perilaku bocah ini, terlalu berlebihan. Haha, dia adalah Raja Seni Bela Diri dan ingin menduduki bola cahaya. Siapa dia? Apakah itu leluhur dari dinasti yang unggul? Aku memiliki beberapa hubungan dengan Tuan Taman Yaoang, jadi aku lebih unggul dari yang lain. Bahkan 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti hanya bisa berdiri di satu sisi. Beberapa orang memiliki cara minuman dingin. Ekspresi Raja Tangan Darah itu malu, jelas juga tidak menyangka Qin Chen akan datang seperti itu. Namun, di antara semua orang, hanya dia yang tahu kekuatan Qin Chen dan tahu bahwa Qin Chen tidak akan mendengarkan dirinya sendiri. Jika dia dan yang lainnya akan membunuhnya. Yang menyedihkan adalah, menurut persetujuannya dengan Qin Chen sebelumnya, sebelum harta itu berhasil dibagikan, dia tidak hanya bisa bertarung dengan Qin Chen, tetapi juga harus bergandengan tangan dengan Qin Chen untuk melawan musuh. Hanya bisa tersenyum kering. Semuanya, perilaku putra ini, raja ini juga tidak bisa dikendalikan, karena dia berkata begitu, maka biarkan dia menempati bola cahaya kedua dengan baik. Apakah kamu masih peduli dengan setengah langkah Marshal King? Mulut mengatakan demikian, tetapi dalam hati telah mengambil keputusan, membunuh juga tidak akan memilih bola ringan kedua, dan anak itu bersaing memperebutkan bola ringan. Dia ingin hidup sedikit lebih lama. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Tangan Darah, semua orang juga mencibir. Dia terlalu banyak berpikir. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa siapa yang berbicara lebih dulu dapat menguasai bola lampu? Saat itu, setelah pilihan selesai, tidak ada kekuatan yang cukup, meskipun pekerjaan pertama, dan apa gunanya. Namun, dalam hati begitu berpikir, semua orang benar-benar menatap mata Raja Tangan Darah. Menurut pendapat mereka, tindakan Qin Chen harus diilhami oleh Raja Tangan Darah. Dengan cara ini, Raja Tangan Darah ingin semua orang mengerti bahwa dia ingin memilih bola lampu kedua.
Karena darah raja telah diberikan kepada kalian semua, kalian bisa mengatakannya. Raja Jinhuang berkata sambil tersenyum. Mereka semua tertawa dan bergema. Sejujurnya, setelah menonton 3 bola cahaya, mereka masih berharap Raja Tangan Darah memilih yang kedua. Lagi pula, asal-usul batu giok yang tergelincir di bola cahaya kedua tidak jelas sama sekali. Meski agak misterius, tidak ada yang tahu apa perannya. Mereka lebih memperhatikan kristal ajaib di bidang cahaya pertama. Sangat sulit untuk menemukan kristal ajaib sebesar itu bahkan di kedalaman dunia sihir. Jika ada yang mendapatkan kristal ajaib seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk melangkah ke tengah tingkat ketujuh. Saat itu, dengan banyaknya prajurit di lapangan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Tripod kuno di bidang cahaya ketiga juga merupakan salah satu harta yang mereka anggap rampasan. Tripod kuno seperti itu, hanya nafasnya yang sangat mengerikan, benar-benar dapat membiarkan kekuatan mereka mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Ketika saatnya tiba, tidak akan sulit untuk mengalahkan Marshal King lainnya. Dengan cara ini, bahkan jika Raja Tangan Darah mendapatkan bola cahaya kedua di slip giok, apa yang bisa dilakukannya? Apakah tidak mudah bagi mereka untuk mengendalikan Raja Tangan Darah dan membiarkannya menyerahkan batu giok dengan patuh? Memikirkan hal itu, semua orang mencemoohnya. Baiklah, beri kami jawabanmu. Di bawah komando raja yang tak tertandingi, semuanya memberikan jawaban mereka sendiri. Yang mengejutkan semua orang, 4 dari 6 Marshal King yang tersisa memilih Guangqi ketiga, yaitu Marshal King Shuang dari dinasti Long Yuan, Raja Hanbing dari dinasti Yuandi, Marshal King Ji dari dinasti Dayong dan Raja Jinhuang dari dinasti Dali. Ini, wajah keempatnya jelek semua. Saya tidak berharap bahwa semua orang begitu pintar. Mereka semua memikirkan ini, tetapi itu agak sulit. Mereka berempat sangat jelas bahwa meskipun kristal ajaib di bola cahaya pertama dapat membuat mereka menembus ke tengah tingkat ketujuh, akan membutuhkan waktu bagi prajurit untuk menerobos. Tripod kuno di bidang cahaya ketiga sangat mengerikan hanya karena nafasnya. Selama dimurnikan, kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Kecepatan ini jelas lebih cepat dari terobosan Marshal King jangka menengah. Dengan cara ini, dari ketiga harta tersebut, yang terpenting adalah yang ketiga. Namun, jika mereka dapat memikirkan hal ini, orang lain secara alami akan memikirkannya. Oleh karena itu, 4 orang memilih bola cahaya yang sama. Yang mengejutkan mereka bukanlah ini, tetapi mereka berempat memilih bola cahaya ketiga. Tak satu pun dari sisa Raja Elang Malam dari dinasti Shang yang agung dan Raja Tangan Darah dari dinasti Daqian memilih bola lampu kedua. Mereka semua memilih bola lampu kedua. Hal ini menyebabkan bola lampu kedua yang dimonopoli oleh Qin Chen saja. Raja Tangan Darah, kamu. Orang-orang memandangi Raja Tangan Darah, satu persatu terkejut dan marah. Raja Tangan Berdarah ini terlalu jahat. Raja Tangan Darah, bukankah kamu mengatakan ingin memilih bola cahaya kedua? Apakah terlalu berlebihan untuk memilih bola cahaya pertama pada akhirnya? Es dingin Wang Dun marah. Bola cahaya keempat, tidak ada Wang Ganda dan Raja Jin Huang, dia langsung kehilangan kepercayaan. Kapan saya bilang saya akan memilih fotosfera kedua? Tangan Darah Huang mencibir, dia tiba-tiba, penampilan Qin Chen, secara tak terduga membuat semua orang salah paham. Beraninya kamu mengatakan bahwa tidak ada hubungannya denganmu bahwa putra ini memilih bola cahaya kedua? Raja Es bersenandung. Apa bedanya? Tangan Darah Huang tertekan hingga muntah darah. Dia ingin bisa mengendalikan Qin Chen, itu bagus. Ya, karena kamu tidak mau memberiku bola cahaya kedua, aku akan memberimu yang kedua. Dingin es mekar di tubuhnya. Raja Es mendengus dingin dan langsung mendatangi Qin Chen. Dia berkata dengan angkuh bahwa dia tidak menaruh debu Qin di matanya. Qin Chen memandang Raja Es dengan mencibir. Aku berkata, kamu Marshal King bicara, apakah kamu kentut? Siapa bilang barusan, selama kamu memilih, kamu tidak bisa menyesalinya. Kamu ingin mati. Raja Es tidak menyangka Qin Chen akan berani berbicara dengannya seperti ini. Tanpa basa-basi, dia mengangkat pedang kanannya dan memotongnya dengan pisau. Cahaya bilah sangat halus ketika baru saja dipotong, tetapi ketika mencapai bagian atas kepala Qin Chen, diameternya menjadi beberapa meter.
Jejak es dingin keluar darinya. Jelas bahwa dia ingin membunuh Qin Chen dengan pisau, tidak meninggalkan cara untuk bertahan hidup. Selain itu, cahaya pisau sangat rumit dan sangat cepat. Itu tidak memberi Raja Tangan Darah kesempatan untuk menyelamatkannya. Jelas, dia harus melampiaskan kerugian yang dia derita dari Raja Juli pada Qin Chen. Melihat cahaya pedang hendak mengenai Qin Chen, tiba-tiba, kiang, pedang berkarat misterius muncul di tangan Qin Chen. Pedang berkarat itu dipotong dan menghentikan pedang di tangan Raja Es dalam sekejap. Saya telah menderita kerugian dari orang lain, tetapi saya ingin menemukannya kembali dari Ben Shao. Apakah menurut Anda Ben Shao pandai menggertak? Qin Chen mendengus dingin, dan labu hitam muncul di tangannya. Di labu, larangan tahu berkedip. Dalam sekejap, suara mendengung terdengar. Sekelompok besar serangga terbang-terbang keluar dari mulut labu dan bergegas menuju Raja Es dalam sekejap. Bersambung. Jika Anda menyukai alur cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.